Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu semuanya. Kita berjumpa lagi pada hari ini, beribadah bersama-sama. Kita percaya karena kemurahan hati Tuhan dan anugerah Tuhan kita boleh ada sampai hari ini. Kita boleh sehat sampai hari ini. Itu semua karena kebaikan Tuhan yang menopang kami. Amin. Apapun yang terjadi dalam keadaan kita saat ini, mari kita bawa ucapan syukur penuh kehadapan Tuhan dengan hati yang rindu untuk menyembah Tuhan. Sebab Tuhan Allah hadir di tempat ini, memberkati setiap kita, memulihkan setiap kita yang rindu dan haus akan Dia. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri bersama. Kami buka ibadah kami pagi hari ini hanya di dalam nama Yesus. Layak untuk menerima segala hormat dan pujian. Yes, Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang agung, Tuhan. Terima kasih Bapa untuk pagi hari ini kalau kami boleh berada di rumah-Mu, Tuhan, dalam keadaan sehat. Amin. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini kepada kami, ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami tahu Engkau ada di tengah-tengah kami saat ini. Oleh karena itu biar Engkau sendiri yang akan memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir dari ibadah ini. Hanya nama-Mu yang kami tinggikan di tempat ini, ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Ampuni segala kesalahan yang kami lakukan sepanjang minggu ini Tuhan. Apapun yang kami perbuat yang tidak menyenangkan hati-Mu Tuhan, ampuni kami. Sehingga kami boleh layak untuk masuk dalam ibadah-Mu yang kudus pada pagi hari ini Tuhan. Urapi dari setiap daripada kami yang mengambil bagian dalam pelayanan-Mu Tuhan. Jemaat Tuhan yang hadir juga Tuhan jamah. Terima kasih Bapak. Kami siap untuk melakukan yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Dan kami akan mulai ibadah ini dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya, mari sama-sama kita katakan Amin. Silakan duduk saudara. Mari kita siap lebih lagi masuk ke dalam hadirat Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami bawa ucapan syukur kami. Kami bawa kerinduan kami. Kami perlu Tuhan. Hati kami rindu Tuhan.
Ya Allah, Engkaulah rinduku, jiwaku haus kepadamu, seperti tanah kering tiada berair, tak tahan ku menantikanmu. Ya Allah, Engkaulah rinduku, jiwaku haus kepadamu, seperti tanah kering tiada berair, tak tahan ku menantikanmu. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Yes, ya Allah, Engkaulah rinduku, jiwa kami haus Tuhan, jiwaku haus kepadamu, seperti tanah kering tiada berair, tak tahan ku menantikanmu. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri bersama-sama. Lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Jemaat Tuhan saja katakan, sebab kasih setiamu, kasih-Mu lebih dari hidup Tuhan, kebaikan-Mu, kesetiaan-Mu yang menopang setiap kami Tuhan. Kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu.
dari Shikanana Maharalamata melimpah Tuhan. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu, sebab kasih setiamu lebih dari melimpah. Jiwaku kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu, sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Mari kita sembah Tuhan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kebaikan dan kesetiaan-Mu yang lebih dari hidup Tuhan. Kami ada sehat sampai hari ini semua karena Tuhan. Kami rindu bawa hati kami pagi hari ini Tuhan, apapun keadaan kami Tuhan. Haleluya, kami bersyukur Engkau Raja yang Tuhan, Engkau Allah yang kami sembah, kami tinggikan. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan untuk selama-lamanya. Apapun Tuhan, mari kita sembah Tuhan kita. Bawa hatimu, bawa korban syukurmu pagi hari ini, sebab kasih setiamu lebih dari hidup Tuhan. Kami menyembah Engkau Tuhan karena Engkau baik dalam hidup kami. Betapapun keadaan kami, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Mari sembah Tuhan. Bawa hatimu, buka hatimu untuk Tuhan. Nikmati hadirat Tuhan. Sekarang sebab kasih setiamu lebih dari cuma Tuhan. Kebaikanmu melimpah atasku. Terima kasih Tuhan. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Sekali lagi katakan sebab kasih-Mu, sebab kasih setiamu lebih dari hidup,
bagi engkau dan saya. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Jemaat Tuhan, sebab kasih setiamu lebih dari lebih dari hidup kami, dan kami terima di dalam nama Yesus. Kami siap lebih lagi membawa sukacita kami di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Engkau yang siap lebih lagi bersama saya dan sama-sama kita katakan amin. Mari masuk gerbang Tuhan dengan hati yang penuh dengan sukacita dan syukur. Amin. Terima kasih Tuhan. Masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Jemaat angkat jempolmu. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan baik, amin, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Engkau baik Tuhan. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya sukacita. Mari kita angkat jempol, yes. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Boleh angkat kedua jempol. Sebab Tuhan, jemaat Tuhan, selama-lamanya. Yes, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin.
Semua mengamenkan bahwa Tuhan baik. Amin. Mari kita tetap bersorak-sorai. Kita katakan glory haleluya. Yes. Haleluya. Glory haleluya. Nyanyi glory, glory, glory bagi sang raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi sang raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi sang raja. Mari rayakan dan nyanyi haleluya, haleluya. Serukan, hei hei, serukan nama Yesuslah Raja. Oh mari serukan, hei hei, serukan bahwa Yesuslah Raja. Mari serukan, hei hei, serukan, hei hei, bahwa Yesuslah Raja. Mari rayakan dan nyanyi haleluya. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembahnya. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi sang raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi sang raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi sang raja. Mari rayakan dan nyanyi musik memuji Tuhan. Buat saudara, bersama tepuk tangan bersorak-sorai. Haleluya, haleluya, glory bagi Yesus, haleluya. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembahnya. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi sang raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi sang raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi sang raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Haleluya, Tuhan memberkati. Silakan duduk, haleluya. Silakan duduk, saudara. Kita mau naikkan satu pujian bahwa pusat kehidupan kita hanya berpusat kepada Yesus. Haleluya. Jesus at the center of it all.
surga, kami mau menjadikan Engkau menjadi pusat dalam hidupku Tuhan. Dalam kehidupan anak-anak Tuhan di tempat ini Tuhan. Kami mau mengutamakan Engkau dalam segala hal Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan sebentar kami juga akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu Tuhan. Urapi hamba yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan, boleh Tuhan pakai hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Urapi setiap daripada kami sehingga firman yang akan disampaikan ini boleh jatuh di tanah yang subur. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Luar biasa, puji Tuhan. Saudara, tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah mengasihi Tuhan dengan benar. Ada sebuah lagu saudara yang akan saya nyanyikan. Aku mengasihi, mungkin saudara pasti tahu lagu itu ya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ya, terima kasih untuk tim musik. Boleh silakan duduk. Saudara, lagu tadi mengatakan aku mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Sekarang yang menjadi pertanyaan saudara, betulkah kita sudah mengasihi Tuhan dengan segenap hati? Betulkah kita sudah mengasihi Tuhan dengan benar? Ayo coba saudara, selama ini kita, kalau ada orang yang bertanya kepada kita, apakah engkau mengasihi Tuhan? Pasti kita jawab, iya tentu saya mengasihi Tuhan. Tetapi apakah saudara mengasihi dengan benar? Dengan sungguh-sungguh saudara? Ya, atau hanya sebatas kata-kata saja saudara katakan saudara mengasihi Tuhan. Di dalam Yohanes 14 ayat 23 dikatakan, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti segala perintahku. Di ayat 21, orang yang mengasihi Yesus adalah orang yang melakukan firman-Nya saudara. Nah bagaimana dengan kita saudara? Selama ini, apa kita sudah melakukan apa yang Tuhan perintahkan? Apa kita taat akan firman-Nya dan larangan-Nya saudara? Ketika seorang sedang jatuh cinta saudara ya, ketika seorang sedang jatuh cinta, maka orang yang dicintainya itu akan menjadi pusat dalam hidupnya. Begitu pula kita, kalau kita katakan kita mengasihi Tuhan, kita mencintai Tuhan, jadikanlah Tuhan itu pusat dalam hidup kita. Artinya segala pikiran kita, keputusan kita, kemauan kita, apapun yang mau kita lakukan, lakukanlah sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena cinta bagi Tuhan itu adalah kesetiaan. Kesetiaan akan firman-Nya dan kesetiaan akan larangan-Nya. Saudara, ada seorang pemuda, dia sedang jatuh cinta. Dan kekasih yang dicintanya itu tinggalnya jauh dari dia. Kurang lebih 5 jam dalam perjalanan kalau mengendarai motor atau mobil. Nah saudara bayangkan, setiap minggu si pemuda ini datang ke tempat si kekasihnya ini dengan 5 jam dia menempuh dengan mengendarai sepeda motor. Hanya untuk bertemu dengan kekasihnya hanya untuk beberapa jam saja. Dan dia kembali lagi, makan waktu 5 jam lagi, berarti pulang pergi 10 jam. Dia lakukan itu, kenapa? Karena sang kekasihnya itu menjadi pusat dalam hidupnya saudara. Jadi kasih itu menutupi segalanya. Kasih itu menutupi segala situasi apapun juga.
Tuhan mau kita mengasihi Tuhan seperti itu, saudara. Dulu waktu saya masih pacaran sama pacar saya ini, saudara ya. Sekarang istri saya. Saya tinggal di Jakarta Selatan, dia tinggal di Jakarta Utara. Cukup jauh, saudara. Tapi nggak sampai 5 jam. Cuman 40 menitan lah kurang lebih. Kalau nggak macet. Kalau macet tuh bisa sampai 1 jam lebih. Saudara. Karena itu daerah macet tuh yang saya lalui. Tapi setiap minggu saya selalu datang tepat waktu, Tuhan. Untuk apa? Untuk bertemu dengan kekasih saya kan, gitu kan. Kenapa? Karena dia menjadi pusat dalam hidup saya. Begitu pula dia, saudara. Saya yakin dia juga mengharap-harap saya datang terus kan, saudara. Kalau sampai saya nggak datang, mungkin dia nggak enak makan, nggak enak tidur kan, saudara. Atau dia teleponin saya terus kan, kemana kok nggak datang dan sebagainya kan, saudara. Betul nggak? Iya kan? Jadi seperti Tuhan Yesus juga, Tuhan. Tuhan mau kita selalu datang kepada Dia, saudara. Kalau kita nggak datang, Tuhan tuh gelisah sebenarnya, saudara. Tuhan tuh sedih, saudara. Kenapa kok kekasihnya nggak datang? Kita kan kekasih Tuhan, betul nggak? Iya kan? Kita orang yang dikasih itu, kita adalah biji mata Allah, saudara. Jadi Tuhan mau setiap saat kita datang kepada Tuhan, saudara. Ya, jadi kalau kita sungguh-sungguh mau mengasihi Tuhan, jadikanlah Tuhan itu jadi pusat dalam hidup kita. Artinya kita mengutamakan Tuhan dalam segala hal. Amin, saudara. Nah, di sini saya mencatat ada beberapa cara untuk kita bisa mengasihi Tuhan dengan benar. Yang pertama dikatakan begini. Cara untuk mengasihi Tuhan dengan benar harus mengasihi dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budimu. Kita lihat ayatnya di dalam Matius 22 ayat yang ke-37 dan 38. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Ayat 38, itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Saudara tahu arti segenap, saudara? Dikatakan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budimu. Segenap itu artinya secara total, saudara. Secara keseluruhan. Ya, jadi kita menyerahkan hati kita secara keseluruhan kepada Tuhan, jangan setengah-setengah, saudara. Dan di sini dikatakan kasihilah Tuhan dengan segenap hati, dimulai dari hati, saudara. Pertamanya bukan dikatakan dengan segenap jiwa kan, saudara, segenap hati. Kenapa, saudara? Karena segala sesuatu itu datangnya dari hati kita. Betul kan, saudara? Ya. Jadi di kitab Amsal 4 ayat 23 dikatakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi segala sesuatu itu datang dari hati kita. Ya. Dikatakan di sini kasihilah Tuhanmu dengan segenap hatimu. Artinya segala pemikiran kita, perasaan kita, keputusan kita harus berdasarkan firman Tuhan. Jangan berdasarkan dari hati kita sendiri. Saudara tahu, keinginan hati kita itu sama dengan keinginan daging kita. Ya. Coba kita lihat ayatnya di dalam Matius 15 ayat yang ke-19. Coba ditampilkan. Matius 15 ayat yang ke-19. Karena dari hati timbul segala apa saudara? Pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat, saudara. Jadi karena keinginan daging itu timbulnya itu bukan dari luar, saudara. Keinginan daging kita timbulnya bukan dari luar, tetapi dari lubuk hati kita. Ya, jadi saya ulangi lagi, saudara. Segala keinginan daging itu bukan timbulnya dari luar, tapi dari dalam lubuk hati kita. Oleh karena itu kita harus menjaga hati kita. Kita harus waspada dan menjaga hati kita dari segala pencemaran apapun juga, saudara. Itu yang pertama, dikatakan kasihilah Allahmu dengan segenap hatimu, dan berikutnya adalah dengan segenap jiwamu. Artinya kita menjalankan segala perkara, yaitu segala nafsu kita, keinginan kita sesuai dengan kehendak Tuhan, saudara. Dan ini bisa terjadi kalau kita bisa mendahulukan Tuhan. Artinya carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Dan yang berikutnya dikatakan mengasihi Tuhan dengan segenap akal budimu. Jadi kalau kita katakan kita mencintai Tuhan, itu harus tanpa syarat, saudara. Ya, tanpa syarat, karena Dia adalah Allah yang layak untuk dicintai. Saudara. Betul kan, saudara? Ya, kalau kita katakan kita mencintai Tuhan, cintailah Tuhan tanpa syarat, saudara. Ya. Memang seringkali kadang-kadang kita di dalam kehidupan sehari-hari kita merasakan ketidakadilan yang kita terima. Ada hal-hal yang membuat kita tuh gak enak gitu, saudara ya. Kok kita rasakan kok seakan-akan Tuhan itu kok meninggalkan kita, saudara. Tapi harus saudara ketahui bahwa Allah sekali-kali tidak akan pernah meninggali orang yang dikasihinya. Amin, saudara. Karena seperti saya katakan tadi, kita ini adalah kekasih-kekasih Allah.
Tuhan selalu memikirkan saudara dan saya karena kita adalah kekasihnya. Tuhan tidak pernah mau meninggalkan saudara dan saya, ya. Tapi sudah harus mengerti waktu Tuhan itu adalah yang terbaik, saudara ya. Jangan apa yang saudara inginkan, tapi percayalah waktu Tuhan itu adalah yang terbaik dan Allah tidak pernah terburu-buru dan tidak pernah terlambat. Dia tepat pada waktu yang untuk menolong saudara dan saya, saudara. Ya, karena kasihnya tiada batasnya, saudara. Sebagai contoh, saya katakan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita, saudara. Pada saat kita mengalami pencobaan, firman Tuhan katakan apa? Pencobaan yang kamu alami itu adalah pencobaan biasa. Dan pada saat kamu dicobai, aku akan berikan apa, saudara? Jalan keluar. Inilah sebagai bukti bahwa Allah itu tidak pernah meninggalkan orang yang dikasihinya. Ya, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, saudara. Tapi cara Tuhan untuk menolong kita bukan menghilangkan masalah kita, bukan menghapus masalah yang ada, tapi Dia berikan kita jalan keluar. Artinya Allah ada di dalam masalah kita. Nah, tadi dikatakan itu adalah hukum yang pertama. Kalau ada hukum yang pertama, berarti ada hukum yang kedua kan, saudara. Nah, hukum yang kedua ini juga tidak kalah penting ya, saudara. Kita lihat di dalam Markus 12 ayat 31. Markus 12 ayat 31. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, saudara. Ya, kalau saudara katakan saudara mengasihi Tuhan, tapi saudara tidak mengasihi sesamamu manusia, saudara belum mengasihi Tuhan, saudara. Karena firman Tuhan katakan di dalam 1 Yohanes 4 ayat 20. Coba bisa ditampilkan. Jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah, tapi dia masih membenci saudaranya, berarti dia apa, saudara? Pembohong. Jadi kalau saudara katakan saudara mengasihi Tuhan, tapi saudara masih membenci saudara masih membenci seseorang, saudara tidak mengasihi orang lain, saudara adalah pembohong. Orang yang tidak mengasihi sesama manusia yang kelihatan, tidak mungkin bisa mengasihi Allah yang tidak kelihatan. Betul kan, saudara? Orang yang kelihatan aja kita nggak bisa kasih, apalagi Tuhan yang tidak kelihatan. Jadi kalau saudara katakan saudara mengasihi Tuhan, omong kosong, saudara. Saudara adalah pembohong. Ya, artinya saudara harus berdamai dulu dengan setiap orang. Seperti doa Bapa kami kan, ampunilah kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ya, nah, saudara yang berikutnya, sebentar saudara. Saya akan memberikan kesaksian sedikit, saudara ya. Belum lama ini saya cuti, saudara. Ya. Saya udah 8 tahun saya nggak pernah cuti. Kemarin saya cuti cukup lama, saudara. Saya pergi ke Turki, saudara. Ke Turki, ke Yunani, terus ke Spanyol. Nah, waktu saya di Turki, kan saya rombongan 6 orang. Jadi kakak saya itu kita ketemu di Istanbul gitu. Mereka dari Australia, ketemunya di Istanbul. Nah, waktu di Istanbul itu, saudara, kita banyak jalan lah, pokoknya jalan sana jalan sini, banyak jalan, sekali jalan ngelihat gedung ini, ngelihat tempat ini itu, kita pakai jalan kaki. Nah, istri saya ini punya masalah dengan kakinya suka kram gitu, saudara. Kalau jalan jauh tuh kakinya suka kram. Nah, akhirnya kita putuskan, ayo kita cari toko yang jual sepatu untuk kesehatan kan, saudara. Yang namanya apa? Sepatu ortopedik kalau nggak salah ya. Nah, akhirnya kita sampai sebuah toko situ. Nah, di toko itu, tokonya nggak terlalu besar, saudara. Yang melayani orang Turki asli, ya. Udah agak tua gitu, saudara. Lalu saya bilang saya mau cari sepatu buat istri saya, sepatu yang kesehatan begini-begini. Karena istri saya ini kram. Waktu saya ngomong kram gitu, ini orang langsung responnya luar biasa, saudara. Oh, kram ya, saya dulu juga kram katanya. Tapi saya minum obat ini katanya, apa namanya, magnesium katanya. Coba sebentar saya cari ya, dia buka kantongnya semua. Ini orang kok perhatian sekali, saya bilang baru juga kenal kan. Dia bukan, aduh betulan saya nggak bawa. Saya bilang, it's okay nggak apa-apa, saya bilang kasih aja namanya apa, nanti saya cari di farmasi, saya bilang gitu. Lalu dia mulai cerita kepada saya bukan kram aja. Terus dia nunjukin, dia buka baju sedikit, dari ususnya itu ada selang yang menghubungkan, ada kantong di sini, saudara. Saya baru operasi dan ini saya harus bawa kemana-mana sini. Nah, saudara, firman Tuhan katakan, kasihilah sesamamu manusia kan, saudara. Hati saya tergerak, saudara. Saya bilang sama dia, mau nggak saya berdoa untuk kamu, untuk sakitmu, dia bilang. Lalu dia katakan, iya boleh katanya gitu. Terus, tapi saya bilang lagi, iman saya kepada Tuhan Yesus, saya bilang. I'm a Christian, saya bilang gitu. Ya, saya berdoa dalam nama Yesus. Kalau kamu mau saya doakan. Oh boleh.
Lalu saya tumpang tangan saya berdoa dalam nama Yesus. Nah inilah saudara yang dinamakan kasih saudara ya. Kasih itu timbul dari hati kita saudara. Kita harus punya kasih untuk mengasihi sesama manusia. Kalau kita belum bisa mengasihi sesama kita manusia, bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan saudara ya. Jadi dua perintah Tuhan ini sangat penting. Kasihlah Allahmu dengan segenap jiwamu, segenap akal budi, segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, dan kasihlah sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Nah, oke saudara. Yang kedua sekarang, bagaimana cara kita mengasihi Tuhan dengan benar? Dengan memiliki tujuan hidup yang sama. Firman-Nya di dalam Ulangan 6 ayat 6 dan 7. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Ayat 7. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau sedang berbaring, apabila engkau bangun. Saudara, firman Tuhan ini mengatakan apa? Setiap saat kita tuh harus memberitakan firman Tuhan. Ya, dimanapun kita berada, kita harus mengajarkannya dan memberitakan, bukan hanya sekali saudara, berulang-ulang firman Tuhan katakan ya. Kalau kita mengasihi Tuhan, tidak hanya mendengar dan melakukannya. Artinya begini saudara, ada firman Tuhan mengatakan jangan mencuri. Saudara tidak mencuri, berarti sudah melakukan firman Tuhan. Tapi bukan hanya sampai di situ. Firman Tuhan juga ada perintahnya mengatakan jadikanlah segala bangsa muridku. Artinya kita harus meneruskan saudara apa yang Tuhan telah rintis. Ya, Yesus itu datang ke dunia dengan membawa suatu misi yang besar. Itu penyelamatan dunia ini. Dan setelah dia naik ke surga, dia memberikan tanggung jawab itu kepada saudara dan saya sebagai muridnya. Itu adalah amanat agung Tuhan, perintah yang besar saudara. Ya, jadikanlah segala bangsa murid Tuhan. Yesus waktu ada di dunia, Yesus itu pergi ke desa-desa, ada di Alkitab, dia menginjil ke desa-desa. Jadi kalau kita memiliki tujuan hidup yang sama seperti Tuhan, kita harus juga melakukan apa yang Tuhan lakukan saudara. Ya, jadi jangan firman Tuhan itu hanya untuk diri kita sendiri. Kita harus teruskan firman Tuhan itu. Ya, kita harus membawa setiap orang itu bisa datang kepada Tuhan. Kita menyatakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita menyatakan mujizat yang kita alami bersama Tuhan. Itu sebagai kesaksian hidup kita. Itu membuktikan bahwa Allah itu baik saudara. Tuhan mau kita memiliki tujuan hidup yang sama. Yaitu meneruskan segala apa yang Tuhan telah rintis saudara. Sebagai yang disampaikan sebagai amanat agung atau the Great Commission. Nah, yang ketiga berikutnya, cara kita mengasihi Tuhan dengan benar, kita harus tinggal di dalam firman-Nya. Mazmur 1 ayat 2 dan 3 mengatakan, tetapi orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Daud menyatakan bahwa berbahagialah orang yang menyukai firman Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Saudara tahu arti merenungkan firman Tuhan? Bukan berarti saudara baca firman Tuhan itu saudara merenung. Bukan seperti itu saudara. Merenungkan firman Tuhan itu artinya saudara menggali firman Tuhan. Saudara menyelidiki firman Tuhan. Dan ingat saudara, pada saat kita menggali firman Tuhan, pada saat kita menyelidiki firman Tuhan, jangan lupa kita berdoa. Minta Roh Kudus untuk menolong kita untuk memahami akan kebenaran firman Tuhan. Karena itu adalah peranan Roh Kudus yang diberikan oleh Tuhan. Pada saat dia naik ke surga, dia akan kirimkan roh. Ya itu ya Roh Kudus itu. Untuk apa? Sebagai roh yang kebenaran saudara ya. Kita lihat ayatnya di dalam Ibrani 5 ayat yang ke-8. Dan sekalipun ia adalah anak, bukan saudara. Yohanes 16 ayat 13, Yohanes 16 ayat 13, terlalu cepat. Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu dalam seluruh kebenaran. Jadi 13 ayat. Ya. Yesus itu adalah firman yang hidup saudara. Firman yang menjadi manusia. Dan ia datang untuk memberi kesaksian tentang kebenaran itu sendiri. Karena dia adalah kebenaran. Jadi kalau kita bisa tinggal di dalam firman-Nya saudara ya. Seperti yang Tuhan mau, kita harus tinggal di dalam firman-Nya. Maka kita akan semakin kita akan memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Kita semakin dekat dengan Tuhan. Hati kita tuh semakin menjadi lebih tenang pada saat kita menghadapi masalah. Pikiran kita lebih jernih dan yang pasti
iman kita akan semakin bertumbuh. Karena kita akan mengalami hal-hal yang luar biasa kalau kita tinggal di dalam firman-Nya, saudara. Jadi yang ketiga, saudara, cara mengasihi Tuhan dengan benar adalah kita harus tinggal di dalam firman Tuhan. Dan yang berikutnya, yang keempat, saudara. Cara mengasihi Tuhan dengan benar adalah kita belajar taat, saudara. Kita belajar taat, saudara. Nah, bagaimana selama ini, saudara, apa kita taat akan kehendak Tuhan? Mengasihi itu identik dengan ketaatan, saudara. Karena tanpa ketaatan berarti kita belum mengasihi Tuhan. Banyak orang seringkali menuntut Tuhan, ya. Banyak seringkali kita menuntut Tuhan, dan biasanya orang yang suka menuntut Tuhan ini orang yang tidak taat, saudara. Ya. Coba kita lihat di dalam Ibrani 5 ayat ke-8. Ibrani 5 ayat ke-8. Dan sekalipun ia adalah anak, Yesus itu belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya, saudara. Yesus dikatakan sini belajar taat. Artinya apa, saudara? Ketaatan itu merupakan sesuatu yang bisa didapat dengan belajar. Jadi ketaatan itu gak bisa kita terima secara instan. Harus kita usahakan, harus kita perjuangkan. Ya, jadi ketaatan itu adalah proses dari pembelajaran hidup. Nah, di sini saya mencatat ada beberapa tips bagaimana kita bisa belajar untuk taat, saudara. Yang pertama, saudara, kita harus belajar untuk mendengar firman Tuhan, maksudnya, saudara, ya. Bagaimana kita bisa taat kalau kita tidak tahu perintah Tuhan? Nah, bagaimana kita tahu perintah Tuhan kalau kita tidak mendengarkannya? Nah, yang kedua, tips yang kedua agar kita bisa belajar untuk taat, belajar untuk rendah hati, saudara. Nah, di sini, saudara, ya. Karena ketaatan itu membutuhkan kerendahan hati, saudara. Dan untuk menjadi taat, kita harus bisa menempatkan diri kita lebih rendah di bawah sesuatu yang kita taati. Artinya kita menempatkan firman Tuhan dan Tuhan di atas kehidupan kita. Kalau kita tidak bisa merendahkan hati kita, sulit kita tuh bisa taat, saudara. Karena orang yang sombong, dia merasa dirinya hebat, saudara. Dia merasa dirinya benar terus, saudara. Orang lain yang salah. Dan Tuhan tidak suka orang yang sombong. Karena kesombongan kita itu berarti kita tidak bisa taat akan kehendak Tuhan. Dan yang tips yang ketiga, kita harus bisa memahami yang Tuhan mau. Yesus tidak hanya memahami apa yang menjadi kehendak Bapaknya, tapi ia juga belajar untuk menyesuaikan dengan kehendak Bapaknya. Coba kita lihat ayatnya di dalam Matius 26 ayat yang ke-39. Matius 26 ayat yang 39. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Saudara, di sini Yesus memberi teladan kepada kita. Dia memahami apa yang menjadi kehendak Bapaknya, tapi dia menyesuaikan apa yang menjadi kehendak Bapaknya, bukan menjadi kehendak dirinya sendiri. Karena cawan itu berbicara mengenai murka Allah atas kita semua sebetulnya, saudara. Dan Yesus mau menanggung murka itu di atas kayu salib, saudara. Yesus tahu apa yang akan terjadi dalam dirinya, saudara. Dan dia tetap setia. Dia mau menyesuaikan apa yang menjadi kehendak Bapa dalam hidupnya, saudara. Nah, kita tahu, saudara, bahwa firman Tuhan itu adalah sesuatu yang mengandung janji, saudara. Ya, setiap firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab itu mengandung janji. Kalau kita taat, maka kita akan menerima janji itu, saudara. Tetapi sebaliknya, kalau kita tidak taat, kita tidak akan menerima janji Tuhan. Maka malah kita akan menerima hukuman. Nah, saudara, saya mau kasih pengalaman sedikit, saudara, ya, saksian. Ketika saya dari Turki itu saya ke Yunani, ya, nginep semalam atau 2 malam di situ, itu saya terbang ke Spanyol, saudara, ya, di kota Madrid. Waktu kami check in ke hotel, kita 4 hari di Madrid, saudara. Hotel itu cukup mewah, saudara, ya, bukan hotel ini, cukup mewah lah. Tetapi yang aneh ya, saudara, hotel itu katakan, resepsionis berkata, kami hanya menyiapkan air minum untuk pertama kali saja, katanya. Jadi untuk hari-hari berikutnya kami tidak menyiapkan air minum. Saya juga bingung, kok segala air minum aja perhitungan sih, saudara, ya. Air minum juga botol kecil, saudara, kasih 2 biji. Nah, 2 itu kita minum, bikin kopi udah gak cukup, saudara. Saya bilang, ini kan bukan hotel Melati gitu ya. Sedangkan kos-kosan aja, saya kan ada kos-kos, saudara. Orang harian itu saya kasih 2 botol yang agak besar, saudara.
Ya, kok di sana pelit sekali soal air, tapi ya namanya aturan mereka kan saudara ya, kita kan nggak bisa protes. Memang aturannya seperti itu, ya udah kita harus nurut saudara. Dan juga tisu muka saudara, nggak dikasih tisu saudara, bingung saya. Hanya dikasih toilet tisu aja ya saudara, tapi tisu muka nggak dikasih dan air cuma 2. Dan hari pertama aja, hari berikutnya nggak ada air saudara. Aduh saya bilang ini kok keterlaluan banget sih gitu loh. Kan hotelnya bukan hotel murah istilahnya gitu saudara ya. Nah seperti biasa keesokan pagi itu kita habis breakfast kita langsung kumpul di lobi kan dengan rombongan yang lain. Nah waktu saya keluar dari hotel, istri saya waktu itu belum keluar saudara, saya keluar duluan. Saya lihat tuh ada orang yang bawa troli, atau saya tahu troli ya untuk bersih-bersih kan ada yang gitu. Saya lihat orang kanan kiri kok orangnya nggak ada saudara. Nah ini saudara, saya nakal saudara ya. Saya lihat ada air saudara di situ ya. Saya pikir cuman air aja, masa sih Tuhan marah sih, saya bilang gitu kan. Saya ambil sebotol kecil saudara, saya masukin tas saya pikir nanti saya jalan-jalan kan di jalan aus nih saudara ya. Nah saya kan gak taat saudara, walaupun perkara kecil kan saya harus taat kan. Itu kan juga sama juga mencuri kan saudara. Habis saya lihat orangnya gak ada, saya cari-cari gini gak ada, udah dah ambil aja saya taruh tas saya saudara. Nah sampai waktu kita jalan saya bilang sama istri saya, nih tadi saya bawa air nih, loh dari mana saya ngambil. Dia marah saudara, loh itu gak boleh, itu kamu mencuri katanya, dia bilang gitu. Ya kan cuma air aja Tuhan ngerti lah saya bilang gitu ya. Saya bandel saudara, saya pikir cuma air, apa sih ini air sebotol kecil lagi, airnya bukan yang gede saudara, yang kecil. Ya segede gitulah tuh, sekeleo itu saudara. Ya udah nanti dia bilang nanti Tuhan hukum kamu loh katanya gitu. Saya bilang enggak lah, saya bilang gitu ya. Udah saudara 4 hari saya sudah di Madrid, saya mau pulang ke Bali, tapi saya stay 2 malam di Singapura saudara. Jadi pesawat saya dari saya naik Singapore Airlines, tapi dari Madrid harus transit saudara. Transitnya ke London, itu pakai pesawat lokal, jadi ada kerjasama dengan Singapore Airlines, karena nggak ada pesawat Singapore Airlines, pesawat kecil gitu. Nah waktu dari situ sampai ke London, saya transit naik Singapore Airlines dengan pesawat yang besar ke Bali saudara. Dan waktunya itu transit itu sangat mepet saudara. Jadi kita berdua ini cepat-cepat sekali karena transit, dan gate yang kita dapat tuh gate yang paling akhir 42, jauh sekali saudara. Akhirnya kita sudah dipanggil-panggil saudara. Kita udah secepat-cepatnya. Waktu kita masuk di security di London ketat sekali saudara. Ketat sekali. Sampai sepatu suruh buka semua saudara. Semua diperiksa semua. Akhirnya puji Tuhan kita sampai naik ke dalam pesawat, udah tenang kan, dapat duduk. Nah, waktu saya duduk saya coba-coba ngeraba kantong saya. Loh HP saya kemana ya katanya. HP saya kok hilang saya bilang. Saya tanya, ada gak di dompet di tas kamu? Saya cari, gak ada. Aduh. Terus akhirnya saya bilang sama pramugarinya, boleh gak saya keluar sebentar? Mungkin ketinggalan di pemeriksaan itu. Dia bilang, kalau ke sana jaraknya cukup jauh, sedang pesawat udah mau berangkat saya bilang. Tapi kalau cuma sekedar ke depan, ruang tunggu, silakan dia bilang. Wah, ruang tunggu udah pasti enggak. Soalnya saya gak nunggu kan, karena waktunya kan langsung saya bilang gitu. Akhirnya saudara, sepanjang perjalanan dari London ke Singapura, mungkin 15 jam ya. 15 jam ada ya. Hati saya gak tenang saudara. Terus dia ingatkan, tuh kan saya bilang apa katanya. Waduh, kan sudah bilang Tuhan hukum kamu. Dia bilang, kamu mencuri waktu itu air katanya. Itu akibatnya dia bilang gitu. Saya pikir-pikir benar juga ya saudara. Ya kita harus apa? Taat akan perkara kecil kan. Sekecil apapun perkaranya kalau Tuhan katakan itu memang gak boleh, bukan milik kita. Jangan kita ambil saudara. Akhirnya saya bilang Tuhan, saya minta ampun Tuhan, saya ngaku salah Tuhan, saya ngaku salah. Setelah saya digembleng sama Tuhan, HP saya hilang, saya ngaku salah Tuhan, tapi tolong Tuhan agar HP saya bisa kembali lagi, saya bilang gitu ya. Yang mesti minta lah, yang seenggaknya hilangnya di mana gitu kan, apa di pesawat, apa di checkpoint yang di London itu kan. Nah, tapi selama perjalanan tuh hati saya tuh gak tenang saudara, saya mau tidur kan berangkatnya jalannya malam gitu saudara, jadi pagi udah sampai. Semalam tuh saya mikirin kok HP saya kemana ya, hilangnya di mana ya tuh. Ya udah sudah sampai di Singapura, saya mulai buka email. Ya. Saya email ke pesawatnya, pesawat apa? Iberia kalau nggak salah pesawatnya Iberia. Saya email ke pesawatnya, saya email juga ke security yang ada di London. Saya cari kan. Nah, setelah saya kirim ke mereka, nah itu jawabannya itu 5 hari kemudian saudara, baru bisa dijawab. Nah, ya saudara tahu kan kalau saudara kehilangan HP, kayaknya gimana gitu saudara ya. 5 hari harus menunggu segala kan nggak enak gitu saudara ya. Memang hukuman Tuhan tuh begitu saudara. Kita harus taat saudara. Jangan melanggar apa walaupun sekecil apapun saudara. Nah, sampai pada akhirnya saya dapat kabar dari Iberia, dari pesawat Iberia bahwa ada HP yang hilang dan kriterianya itu 98% sama seperti apa yang saya puja gitu.
Dia bilang, mungkin ini kamu punya katanya. Saya bilang puji Tuhan saudara. Ini baru-baru aja nih, belum lama ini saudara. Baru saya dapat kabar. Nah lalu saya bilang coba kirimin fotonya deh. Saya mau pastikan ternyata benar itu HP saya. Tuhan mesti baik saudara. Mesti mengembalikan HP saya. Oke, tolong dong diatur pengirimannya. Saya bilang iya nanti saya subkan ke bagian pengiriman. Saudara tahu untuk ngirim HP kecil gitu saudara dari Spanyol ke sini 2 juta saudara. Aduh berarti air yang saya ambil itu harganya 2 juta saudara. Itu air yang termahal yang pernah saya minum kan saudara. Nah, makanya saudara ya, jangan kita harus taat akan firman Tuhan ya. Perkara kecil, air itu harga 2 juta itu air yang termahal yang pernah saya minum saudara. Belum lagi hati saya gak enak selama perjalanan dan sebagainya menunggu yang enggak saudara ya. Nah makanya Tuhan lain kali saya mau taat dalam perkara apapun juga saya mau, dia udah ingatkan saya saudara. Makanya suami-suami kalau ada istrinya mengingatkan, ya perhatikan saudara. Gitu ya, jangan diabaikan gitu soalnya ya kadang-kadang istri itu pakai Tuhan untuk mengingatkan kita kan. Tapi kita merasa enggak lah, cuman air aja apa sih artinya air itu kan gitu. Kalaupun saya minta pasti saya juga dikasih gitu. Cuman masalahnya kan saya nggak minta, saya ngambil kan itu. Salahnya di situ saudara ya. Nah jadi kita harus lebih taat dalam hal sekecil apapun kita harus taat ya. Karena kalau kita taat, karena firman Tuhan itu adalah mengandung janji. Kalau kita taat akan firman Tuhan maka berkat Tuhan itu akan kita terima. Tetapi kalau kita tidak taat, kita tidak menerima berkat Tuhan, malah kita menerima hukuman seperti saya itu saudara ya. Oke, yang berikutnya yang kelima. Cara mengasihi Tuhan dengan benar adalah dengan cara menjadi murid Yesus. Nah, arti murid itu adalah orang yang mau belajar. Orang yang mau menggali ilmu pengetahuan dengan tujuan untuk meningkatkan prestasi dirinya. Tetapi dalam Alkitab, murid itu bukannya saudara murid, tapi seorang yang pengikut. Seorang pengikut yang mengabdikan dirinya kepada tuannya. Itu arti dari murid di dalam Alkitab saudara. Ada pepatah yang mengatakan guru kencing berdiri, murid kencing berlari kan. Artinya apa yang dilakukan murid itu biasanya itu selalu dia meniru apa yang dilakukan gurunya kan. Nah kalau kita katakan bahwa kita ini adalah murid Yesus, tapi kelakuan kita enggak seperti Yesus, seperti ya, setan misalnya saudara. Kita bukan murid Yesus kan. Nggak mungkin kalau kita murid Yesus kelakuan kita berbeda dengan karakter Yesus. Jadi artinya karakter Yesus itu harus ada di dalam diri kita saudara. Murid yang sejati adalah murid yang tidak jauh dari gurunya. Jadi murid yang sejati, kalau kita klaim bahwa kita ini adalah murid Yesus, kelakuan kita tuh tidak jauh dari Yesus saudara. Ya, karakter Yesus itu harus ada dalam diri kita. Karena kita ini adalah apa ya? Sesuatu yang dapat dilihat oleh orang lain saudara ya. Sebagai contoh gitu. Kalau kita kelakuan kita memalukan saudara. Kan dia pikir loh kok pengikut Yesus, murid Yesus seperti itu ya. Kan Tuhan yang dipermalukan, sebenarnya bukan kita saudara. Kita melakukan hal yang tidak baik, Tuhan yang dipermalukan saudara. Kalau kita katakan kita murid Yesus, kelakuan kita, sifat kita harus sama seperti Yesus. Karena dia adalah pokok anggur. Saudara. Kita ini carang-carangnya, kita ini rantingnya saudara. Dan ranting itu harus melekat pada pokoknya. Kalau ranting itu tidak melekat pada pokoknya, nggak mungkin ranting itu bisa berbuah. Jadi without God, we are nothing. Saudara. Ya. Without God, we are nothing. Jadi kita harus selalu melekat pada pokoknya itu Yesus ya. Jadi pengertian murid Yesus, orang yang percaya, orang yang mau belajar akan kebenaran firman Tuhan, orang yang mau mengabdikan dirinya untuk mengikuti Yesus, itu adalah murid Yesus saudara. Yohanes 15 ayat 4 dikatakan, coba ditampilkan Yohanes 15 ayat 4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Dan yang keenam saudara, yang terakhir saudara ya. Bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan dengan cara yang benar? Kita harus melayani sesuai dengan talenta kita saudara. 1 Petrus 4 ayat yang 10 dikatakan, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Saudara, Tuhan memberikan kita talenta atau karunia itu berbeda-beda. Saudara. Tapi Tuhan punya tujuan untuk kita saling melengkapi. Kan di sini katakan layanilah seorang akan yang lain, saudara. Dan Tuhan memberikan kita talenta itu nilainya juga beda-beda, saudara. Ada yang diberikan talenta yang besar, tapi ingat, saudara juga dituntut banyak.
Ada yang diberikan talentanya kecil, kita dituntut juga sedikit, saudara. Tapi mau besar ataupun kecil talenta yang Tuhan berikan atau karunia yang Tuhan berikan, kita punya kewajiban dan kita punya tanggung jawab yang sama, saudara. Ya, jadi sama saja, saudara. Saya melayani di mimbar sebagai pembicara dan Pak Widodo melayani sebagai asyir. Nilainya sama aja di mata Tuhan, saudara. Sebagai pembicara maupun sebagai asyir, apapun pelayanan kita, sekecil apapun, kalau kita mau melayani Tuhan dengan hati yang tulus, itu nilainya sama tuh. Itu berharga di mata Tuhan, saudara. Ya. Nah, ada orang yang diberikan talenta besar dan juga dia dituntut juga banyak dari Tuhan. Ya, ada orang yang dipanggil Tuhan menjadi full timer atau hamba Tuhan. Ada juga yang dipanggil melalui profesi seperti guru, pengusaha seperti saya, saudara, dan juga guru, pengusaha, dokter. Dan juga ada orang yang diberi talenta dengan suara yang merdu, suara emas, ya, bisa jadi penyanyi, worship leader. Ada orang yang bisa juga memainkan musik, diberi keterampilan. Ya. Seperti Mbak Titin sama Mbak Dita ini, saudara. Tuhan kasih karunia suara emas lah, saudara, ya, suara yang merdu. Dan dia tahu persis tuh, dia tahu cara mengasihi Tuhan, maka dia berikan talenta yang Tuhan berikan itu dia kembalikan untuk memuliakan nama Tuhan sebagai worship leader di tempat ini, saudara. Percayalah, saudara, ya, apa yang kita lakukan itu gak pernah sia-sia dalam Tuhan. Sering kali saya bicara gitu dengan pengurus, ya. Karena apa, saudara, ya? Karena kita akan mendapat upah, saudara. Ada mahkota-mahkota yang Tuhan telah sediakan bagi kita. Sesungguhnya, saudara, ya, Tuhan memberikan kita tuh suatu karunia sebagai modal yang besar, saudara. Ya, suatu modal yang besar. Kalau kita lihat di dalam Matius 25 ayat 14 sampai 30, saudara nggak usah buka. Di situ diceritakan ibarat tentang kerajaan surga. Seperti orang yang sedang mau pergi ke luar negeri, saudara. Lalu dia mempercayakan hartanya itu kepada hamba-hambanya. Hamba yang pertama diberikan 5 talenta. Hamba yang kedua diberikan 2 talenta. Dan hamba yang ketiga diberikan 1 talenta. Ya, 1 talenta itu sekitar, mungkin ya kalau di kurs rupiah itu sekitar 25 juta lah. So, mungkin kurang lebih 25 juta. Nah, lalu tuan ini pergi. Dan setelah sekian lama dia kembali, saudara. Dia kembali. Lalu dia memanggil hamba yang pertama. Apa yang kamu lakukan dengan modal yang aku berikan? Dia bilang katakan, ini 5 talenta menjadi 10 talenta. Ya, dia 2 kali lipatkan. Lalu yang kedua, 2 talenta menjadi 4 talenta. Lalu Tuhan ini katakan, kamu baik, kamu taat akan segala perintahku. Maka aku berikan, percayakan kepada perkara yang lebih besar. Tetapi beda dengan yang diberikan 1 talenta. Dia tidak mengembangkan talenta yang diberikan kepada dia hanya menyimpan di kubur. Lalu dia kembalikan kepada Tuhannya. Tuhannya murka, atas dia bilang. Ya. Nah, lalu dia diambil 1 talenta, diberikan kepada orang lain dan dia dicampakkan di dalam lautan api. Saudara, ilustrasi cerita ini, saudara, itu hamba-hamba itu kita semua, saudara. Kita diberi kepada Tuhan itu talenta yang berbeda-beda. Ya. Talenta di sini berbicara mengenai modal yang besar yang Tuhan berikan. Sebenarnya Tuhan telah memberikan modal yang besar kepada saudara dan saya. Tapi tujuan Tuhan memberikan talenta itu bukan untuk berdiam diri, saudara. Tuhan mau kita kembangkan, kita kembalikan. Karena itu semua akan menjadi keuntungan buat diri kita sendiri. Kenapa, saudara? Keuntungan di kemudian hari. Kenapa? Karena pada saat kita menghadap Tuhan, Tuhan akan tanya kepada kita, apa yang telah kamu lakukan di dunia ini, saudara? Nah, Tuhan telah menyiapkan hadiah-hadiah untuk saudara dan saya, yaitu berupa mahkota-mahkota itu, saudara. Jadi kalau kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita, kalau kita melakukan talenta-talenta yang Tuhan berikan kepada kita, kita harus kembangkan talenta itu, kita kembalikan ke talenta itu, ya. Saudara, oleh karena itu, saudara, marilah kita belajar. Memberi mulai dari yang kecil, saudara, ya. Kalau kita sudah biasa dengan memberi dari yang kecil, maka kita akan terbiasa untuk memberi yang lebih besar, bahkan memberikan seluruh hidup kita untuk Tuhan. Amin, saudara. Nah, saudara, kadangkala dalam kehidupan kita sehari-hari, kita cenderung tuh terlalu banyak menuntut Tuhan. Betul nggak, saudara? Kita nuntut terus sama Tuhan. Tapi kita nggak tahu, kita minta apa yang Tuhan bisa berikan kepada saya. Itu yang selalu jadi tuntutan saudara. Tapi saudara nggak pernah apa yang sudah saudara berikan buat Tuhan. Kita menuntut terus. Ketika tuntutan kita dituruti oleh Tuhan, seringkali kita lalai. Kita nggak memaksimalkan apa yang Tuhan berikan, saudara, ya. Nah, padahal itu yang Tuhan berikan itu sebenarnya untuk keuntungan diri kita sendiri.
untuk keuntungan saudara dan saya, seperti yang saya katakan tadi, kita akan menerima upah daripada Tuhan, saudara. Nah, saya akhiri dengan sebuah kesaksian saya, saudara ya. Saya itu punya, ya boleh dikatakan talenta yang saya tidak tahu, saudara. Dan ketika saya berumur hampir 40 tahun, ya, saya baru tahu talenta saya, saudara. Ya. Jadi kalau saudara Tuhan memberikan saudara talenta, saudara harus berani melangkah. Jangan saudara terus diam di dalam zona nyaman saudara. Saudara tidak akan pernah tahu apa talenta saudara yang Tuhan berikan, saudara. Nah, ketika itu saya juga melayani Tuhan, saya juga melayani Tuhan. Dan ketika dalam satu ibadah saya duduk di depan dan waktu itu diundang pemain musik dari luar, saudara. Dan pemain drum itu mungkin ada yang kenal tahu ya, Sandy Luntungan, saudara. Dia pemain drum yang cukup bagus gitu, saudara. Nah, waktu dia main drum itu saya duduk di depan, saya ngeliatin terus. Kok dalam hati saya bilang, Tuhan, saya ingin sekali Tuhan melayani Engkau, Tuhan, dengan bermain drum, saudara. Tapi saya kan nggak bisa main drum, saudara. Ya kan? Nah, setelah pulang dari ibadah, saya coba-coba pergi cari ke toko musik di Blok M, waktu itu saya masih ingat Wijaya Musik, saudara. Nah, kebetulan buka, saya pergi ke situ, saya beli satu set drum, saudara. Dan dia janji, dia akan kirim besoknya, saudara. Nah, waktu besok dikirim, saudara, orang yang nganter itu dia kirim, sama dia di set gitu, saudara. Lalu saya tanya, Mas, bisa nggak main, Mas? Oh, saya sih nggak bisa, Pak, cuman ngerti-ngerti gitu aja. Bapak tentunya kan bisa main drum ya, Pak. Loh, saya bilang, saya belum pernah megang stick drum, ini baru pertama kali saya megang stick drum. Loh, Bapak beli drum tapi Bapak nggak bisa main? Enggak, saya bilang gitu. Ya udah, singkat cerita, saudara, saya mulai belajar, saudara, main. Susah loh, saudara, pengen belajar drum itu, nggak gampang. Karena keempat organ tubuh, saudara, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri bergerak pada waktu yang sama. Itu yang sulit, saudara. Yang kita konsentrasi yang di kanan, yang kiri berhenti, saudara. Kaki kanan kita konsentrasi, kaki kiri berhenti. Tapi kalau ada niat, pasti Tuhan berikan. Loh, saya terus belajar, saya belajar pelan-pelan, saya mulai belajar ngetuk diri, saya mulai ngambil kaset, dengerin lagu-lagu rohani, saya mulai ngikutin pelan-pelan, saudara. 1 bulan kemudian, saudara, saya sudah main di gereja, saudara. 1 bulan kemudian, walaupun masih naik turun ya, saudara ya, maklumlah masih pemula kan, saudara. Tapi saya sudah berani main di gereja. Dan terus saya belajar, saya mulai belajar musik, ya mungkin hanya 2 bulan saya belajar musik. Terus saya latih, terus sampai itu akhirnya saya menjadi pemain rutin di sebuah persekutuan doa. Persekutuan doa ini bukan di rumah, saudara, di sebuah gedung, dan saya rutin main drum di situ selama. Jadi saya melayani Tuhan dengan main musik. Nah, saudara, ini yang saya maksud, saudara. Kalau kita tidak mau melangkah, saudara tidak akan pernah tahu apa yang talenta yang Tuhan berikan pada saudara. Kita harus bisa melangkah, saudara. Tuhan gerakan hati saya ketika saya melihat Cindy Luntungan main drum begitu indahnya. Akhirnya saya juga main drum dan melayani Tuhan. Waktu saya dulu tinggal di Australia, saya juga main drum di sana, saudara. Ya, di sebuah gereja saya main drum di sana. Saya ambil pelayanan apapun juga saya ambil. Karena saya tahu ini talenta yang Tuhan berikan kepada saya dan harus saya kembalikan kepada Tuhan, saudara. Nah, saudara, kembali mengenai pelayanan, saudara ya. Saya seorang pengusaha, saudara ya. Tapi saya dipakai Tuhan juga untuk menjadi pendeta, menjadi gembala, saudara. Nah, kita sering setiap bulan itu, saudara ya, perkumpulan gembala-gembala semua yang mengembalakan dari GBI, dari Bali, NTB itu kita kumpul, saudara. Setiap bulan kita kumpul, ya kita sharing, kita ngobrol-ngobrol. Dalam pertemuan itu ada seseorang yang bicara sama saya, Pak Yangke, ada yang ngomongin lo, katanya. Biasa kan pendeta kan juga gosip juga, masa enggak, kan manusia juga kan, saudara ya. Saya bilang ya kalau ngomongin soal positif sih oke aja kan. Ngomongin apa sih, bilang iya, beberapa pendeta bilang apa sih yang dicari sama Pak Yangke, katanya. Dia kan seorang pengusaha, kok mau sih jadi gembala, katanya. Kalau gembala itu kan istilahnya kayak keset, saudara. Keset, saudara. Ya kayak tong sampah lah itu. Segala semua yang jelek-jelek kan dikasih ke gembala. Ngapain kok dia mau ngurusin begitu? Istilahnya kan begitu. Tapi bagi saya, saudara ya, kalau memang kita secara dunia, memang gak menguntungkan buat saya. Otomatis kalau tempat ini saya sewakan, saya lebih dapat. Waktu itu ada dari Trans TV mau pakai ruangan ini, saudara. Saya gak kasih, saudara. Saya pakai buat gereja. Kalau menurut cara dunia, tentunya kan saya milih dapat duit kan, dapat cuan kan, saudara ya. Iya kan? Tapi saya tahu panggilan saya. Ya. Saya bilang enggak, saya mau jadikan ini gereja. Karena walaupun secara dunia saya gak menguntungkan, tapi saya itu sebetulnya sedang diuntungkan, saudara. Kenapa? Karena saya mendahulukan Tuhan. Ya, maka semuanya akan ditambahkan, saudara. Ya. Jadi saya bisa melayani Tuhan walaupun saya seorang pengusaha, tapi saya bisa melayani Tuhan. Jadi jangan batasi kuasa Tuhan dengan profesi saudara, saudara. Ya, apapun saudara tetap layani Tuhan. Saudara.
Ya, nah, walaupun seringkali ya, saya sebagai gembala, namanya juga manusia kan nggak sempurna saudara ya. Seringkali juga buat salah, saya minta maaf saudara ya kalau saya buat salah. Tapi saya sudah lakukan yang terbaik, masih juga saya diomongin saudara. Itu yang saya bingung saudara. Kok masih, ya udahlah nggak apa-apa lah. Itu resiko sebagai seorang gembala. Ada aja omongan inilah, inilah. Ya udahlah nggak apa-apa saudara ya. Ya saya nggak mau hitung-hitungan sama Tuhan. Kalau saya hitung-hitungan saudara, saya tuh banyak sekali investasi lah di tempat ini saudara. Tapi saya tahu, saya itu bukan investasi di tempat ini, saya sedang investasi di surga saudara. Ya, jadi saya nggak mau hitung-hitungan sama Tuhan. Saya rugi kalau saya hitung-hitungan sama Tuhan saudara. Karena segala sesuatu kan datangnya dari Tuhan. Berkat kita kan datangnya dari Tuhan. Masa kita mau hitung-hitungan sama Tuhan? Kita harus berikan yang terbaik buat Tuhan. Seperti yang saya katakan, saya melakukan ini pun saya merasa saya belum cukup untuk membalas kebaikan Tuhan. Saudara. Apalagi kalau saya nggak melakukannya kan, keterlaluan saudara. Nah, jadi saudara, apapun profesi saudara, ya, layanilah Tuhan dengan talenta-talenta yang Tuhan telah berikan. Kalau saudara nggak bisa berkata-kata, ya, saudara bisa dengan tindakan saudara, dengan perbuatan saudara, baik di kantor, dimanapun. Jadi orang bisa melihat, oh begini toh murid Yesus ya. Nah itu kan jadi contoh buat yang lain saudara ya. Nah jadi saya mengimbau jemaat GBI Glow yang ada di sini, saya percaya kalian semua mengasihi Tuhan dan dikasihi Tuhan saudara ya. Jadi kalau mulai saat ini saudara, mari kita mengasihi Tuhan dengan benar, artinya mengasihi dengan segenap hati kita, segenap jiwa kita, dan segenap akal budi kita. Dan kita juga mengasihi Tuhan dengan memiliki tujuan hidup yang sama. Dan yang ketiga, mengasihi Tuhan, kita harus tinggal di dalam firman-Nya, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dan mengasihi Tuhan juga dengan belajar untuk taat. Saudara. Karena tanpa ketaatan tidak mungkin kita bisa mengasihi Tuhan. Dan yang berikutnya, mengasihi Tuhan harus menjadi seorang murid Yesus. Murid adalah harus selalu mengikuti apa yang dilakukan gurunya. Dan mengasihi dengan cara melayani sesuai dengan talenta yang kita berikan. Artinya talenta-talenta yang Tuhan berikan, kembalikan itu kepada Tuhan. Jangan didiamkan, itu yang Tuhan tidak suka. Kembalikan semua talenta yang Tuhan berikan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan untuk keuntungan kita juga kelak di kemudian hari. Kiranya firman yang saya sampaikan ini boleh menjadi berkat. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita saksikan pengumuman ibadah sepekan. Terima kasih untuk pelayanan Bapak Gembala Pester Yang Ketirta. Tuhan Yesus memberkati dimanapun Bapak melayani. Mari bergabung bersama saudara seiman dalam Surga di Keluargaku hari Jumat tanggal 9 Juni pukul 7 malam yang akan diadakan melalui Zoom. Doa bersama setiap hari Sabtu pukul 10 pagi. Ibadah Raya Minggu 11 Juni pukul 10 pagi akan dilayani oleh Bapak Pendeta Wayan Sukra. Ibadah Awesome Kids dimulai pukul 10 pagi. Beli duku dapat kedondong. Cakep! Malam minggu kok bengong? Daripada bengong, ayo gabung sama kita. Dalam ibadah Yud, jam 6 sore di gedung gereja. Jangan lupa datang, ditunggu kedatangannya. Sampai jumpa! Ibadah WBK Wanita Bagi Kristus hari Rabu tanggal 14 Juni pukul 6 sore bertempat di gereja. Sekian pengumuman hari ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Bapa, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Untuk hari ini Tuhan, ibadah boleh berjalan dengan tertib dan penuh sukacita. Khususnya firman Tuhan yang telah hamba sampaikan Tuhan. Biarlah firman ini boleh menjadi jatuh di tanah yang subur Tuhan. Kami bukan hanya menjadi sebagai pelaku-pelaku daripada firman-Mu, tapi kami juga meneruskan apa yang Tuhan telah ajarkan kepada kami. Sehingga setiap orang juga memperoleh keselamatan. Setiap orang bisa mengenal Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa. Biarkan firman ini boleh Tuhan meteraikan di dalam setiap hati anak-anak Tuhan yang hadir pada siang hari ini. Dan kami percaya Tuhan telah menjamah pribadi lewat pribadi melalui firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan jemaat Tuhan satu minggu ke depan ke dalam tangan Tuhan. Dalam perlindungan Tuhan. Dalam penyertaan Tuhan. Kiranya penyertaan dan perlindungan Tuhan sempurna atas hidup mereka. Apapun yang mereka lakukan, apapun yang mereka kerjakan, biarlah Tuhan buat berhasil semua. Tuhan jauhkan dari segala niat-niat orang jahat. Tuhan jauhkan dari segala malapetaka apapun juga. Segala sakit penyakit, kami percaya kami punya Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Tuhan telah sembuhkan oleh bilu-bilu-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa.
Terima kasih untuk ibadah hari ini, dan kami juga akan sebentar kami akan meninggalkan gereja ini Tuhan, tapi kami percaya kasih Tuhan terus akan menyertai hidup kami. Saudara, mari kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat Tuhan dan katakan amin, maka ini akan terjadi dalam hidup saudara. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah apa yang kau kerjakan, dan diberkatilah engkau yang mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita hidup takut akan Tuhan. Jangan menyimpang ke kanan ataupun ke kiri. Sehingga kemanapun kau pergi, hidupmu akan beruntung. Tuhan akan selalu menyertai engkau. Tuhan akan selalu melindungimu. Tuhan akan membuat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Dan kau akan terus naik dan tidak akan turun. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, pulanglah. Terimalah berkat daripada Bapa, Putra dan Roh Kudus. Mulai saat ini sampai Maranatha, Yesus datang untuk kedua kalinya. Semua yang percaya dan telah menerima berkat Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Kiranya Engkau memberkati aku